Selamat datang di video edukasi sejarah Public Relations dunia. Kita akan membahas bagaimana Public Relations bertransformasi dari sekadar alat propaganda dan informasi menjadi seni membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara organisasi dan publiknya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke pembahasannya. Di balik citra sebuah organisasi dan perusahaan, ada strategi yang tak selalu terlihat. Bukan sekedar komunikasi, tapi kunci membangun kepercayaan. Kalian tahu nggak sih apa itu PR? Jadi, public relation merupakan upaya yang dilakukan secara terencana untuk membangun hubungan yang baik antar organisasi dan perusahaan. Tujuan utama PR menjadi 3 poin. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, menciptakan saling pengertian. Yang ketiga, membentuk citra positif bagi organisasi dan perusahaan. Oke, sekarang kita belajar tentang sejarah public relation. Public relation sebenarnya sudah ada sebelum istilah PR dikenal. Praktiknya dapat ditelusuri sejak peradaban kuno. Di Mesir kuno, penguasa membangun monumen besar sebagai simbol kekuasaan dan sarana membentuk citra di masyarakat. Pada masa Yunani kuno dan Romawi, Julius Caesar menggunakan pidato dan tulisan untuk mempengaruhi opini publik. Ini menjadi salah satu bentuk awal komunikasi persuasif dalam public relation. Memasuki abad pertengahan, gereja memiliki peran besar dalam praktik komunikasi persuasif. Para pemimpin agama menggunakan khutbah untuk mempertahankan kepercayaan umat. Salah satu contoh nyatanya adalah Perang Salib, di mana pesan-pesan religius digunakan untuk membangkit semangat masyarakat agar terlibat dalam perang. Perkembangan PR semakin jelas diakhiri abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan munculnya 2 tokoh penting, yaitu E.V. Lee dan Edward Bernays. E.V. Lee melihat public relations sebagai seni komunikasi yang menekankan keterbukaan, informasi, dan kejujuran. Dan Edward Bernays yang mempengaruhi oleh teori psikologi Sigmund Freud, memandang public relation sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara sistematis. Oke, setelah kalian mendengarkan bagaimana public relation berkembang pada saat akhir abad ke-19, di sini saya akan menjelaskan bagaimana public relation berkembang pada awal abad ke-20, di mana PR modern lahir pada saat revolusi Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh seperti E.V. Ledbetter, Arthur Page, George Creel, dan Edward Bernays sangat berpengaruh pada saat revolusi PR. Konsep PR disebut pertama kali digunakan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat melakukan pidato di peringatan Hari Sarjana di Yellow School. Kemudian pada tahun 1923, Bernays mempopulerkan PR melalui karya bukunya yang bernama Criticizing Public Opinion. Bernays juga memberikan mata kuliah PR pertama kali di Universitas New York dan mendapatkan gelar sebagai The Father of Public Relations. Sementara itu, E.V. Lee memperkenalkan prinsip-prinsip penting melalui Declaration of Principles yang menekankan bahwa informasi harus jujur dan terbuka kepada publik. Ia juga menunjukkan praktik nyata PR saat menangani perusahaan kereta api yang bernama Pennsylvania dengan membangun komunikasi yang baik antara perusahaan dan publik. Perkembangan PR tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi terjadi juga di negara Inggris. Pemerintah Inggris mulai menggunakan komunikasi publik secara terstruktur seperti penyampaian informasi, layanan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Tokoh seperti Charles Dickens juga berperan dalam komunikasi publik melalui tulisan-tulisan dan karyanya. Oke, selanjutnya perkembangan PR semakin pesat saat Perang Dunia ke-1 dan Dunia ke-2. Pada masa ini, PR digunakan sebagai alat propaganda untuk membangun dukungan publik dan menjaga semangat masyarakat.
Selain itu, pemikiran akademis tentang PR juga berkembang dengan tokoh seperti James Grunick mengembangkan 4 model PR, yaitu 1. Press Agentry, kedua Public Information, ketiga Two-way Asymmetrical, keempat Two-way Symmetrical. Model keempat ini dianggap sebagai bentuk ideal karena menekankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Untuk memasuki era modern, terutama sejak munculnya internet dan media sosial, PR ini mengalami perubahan besar. Komunikasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Praktisi PR ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mengembangkan hubungan, mengelola krisis, dan menjaga reputasi secara real time. Saat ini, PR telah menjadi bagian strategis dalam organisasi. Fokusnya tidak hanya mampu pada komunikasi, tetapi juga pada pengelolaan citra, kepercayaan, dan hubungan panjang dengan publik. Ya, oke. Jadi intinya perubahan dan perkembangan public relation menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana yang tadinya hanya sebuah propaganda menjadi komunikasi yang informatif hingga era sekarang. Dengan demikian, public relation bukan hanya sebuah penyampaian pesan, tetapi juga membantu membangun hubungan dan kepercayaan serta citra secara berkelanjutan. Nah, itu tadi perjalanan panjang public relations dari masa ke masa, mulai dari propaganda hingga komunikasi dua arah yang interaktif seperti sekarang. Ingat, citra yang baik tidak dibangun dalam semalam, tapi melalui strategi yang terencana dan jujur. Mari kita menjadi praktisi public relations yang mengedepankan etika dan transparansi di era digital ini. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini sampai akhir. Sampai jumpa.